Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi nikmatihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak sekali nikmat karunia anugerahnya kepada kita, nikmat yang tidak bisa kita hitung, nikmat yang terus menerus kemudian dicurah tumpahkan kepada kita. Begitu halusnya kebaikan Allah, begitu lembutnya kemaslahatan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Terkadang kita tidak merasakan bahwa itu adalah kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering marah-marah, muring-muring, mengeluh. Padahal di dalam apa yang kemudian kita keluhkan itu ada kebaikan di sana. Itulah kelembutan al-latifnya Allah, sampai-sampai kebaikan, rahmat dan kemaslahatan yang Allah ingin berikan kepada kita tidak terasa. Maka banyaklah beristighfar, karena masih banyak sekali nikmat Allah yang belum bisa kita syukuri. Jantung yang kalau didengarkan oleh stetoskop itu bergemuruh, gitu kan? Ya kan? Tapi kenapa jantung yang ada di dalam diri kita nggak bising mendengarkan itu? Itulah Allah Al-Latif yang begitu lembut dan halus kebaikan Allah, sampai-sampai kita tidak merasakannya. Bersyukur kita atas nikmat itu semua dan masih diberikan kita waktu kesempatan untuk mengevaluasi, memperbaiki, mengintrospeksi diri kita. Sampai sekarang kita masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Ibu-ibu yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu bertepatan di awal-awal bulan Muharram. Jadi nanti saya mohon izin, yang harusnya setelah zuhud itu adalah bab ke-7 ya. Bab ke berapa Bu? Bab ke-6 ya. Itu nafsu. Setelah zuhud kita sudah selesai ya. Zuhud. Oke. Setelah zuhud itu materinya nafsu. Cuman nafsu ini setelah saya lihat, saya sudah pernah menyampaikan secara sekilas yang nafsul mutmainah ya. Nafsul lawamah, nafsul amarah bisu, gitu ya. Jadi sekilas sudah. Cuman memang tetap saja nanti kita harus lalui. Hanya saya izin melompat satu. Jadi nafsu saya lompati sehingga kita ke bab muhasabah. Kenapa saya ambil ini, saya lompati? Karena kok kebetulan satu saja yang terlewat dilompati, yaitu muhasabah. Kenapa? Karena kita berada di tahun baru 1446 Hijriah ya. Tetapi sekali lagi, muhasabah itu tidak harus setahun sekali, tetapi setiap waktu perlu dimuhasabahi. Makanya kemudian muhasabah ini itu masuk dalam kemudian buku yang ini dalam rangka tazkiyatun nufus ya, rangkaian dalam tazkiyatun nufus. Karena muhasabah ini tujuannya, itu spiritnya menjadikan kita lebih baik, lebih konstruktif, lebih baik ya, lebih konstruktif, lebih produktif, lebih kemudian memberi banyak kemanfaatan kepada orang lain dalam diri kita. Jadi muhasabah ini sangat penting sekali karena teringat perkataan
Sayyidina Umar ya bin Khattab itu, beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab. Hisablah dirimu sebelum amalmu nanti dihisab, dan persiapkanlah dirimu untuk menghadapi hari di mana semua makhluk dihadapkan kepada Allah. Sungguh hisab terasa ringan nanti kelak di akhirat, di hari kiamat, bagi orang-orang yang selalu yang gemar untuk memuhasabahi dirinya di dunia. Ya, jadi seperti itu. Jadi muhasabah, pergantian tahun atau akhir tahun atau awal tahun ini menjadi momen saja. Yang momen ini jangka agak panjang, setahun. Tetapi pada hakikatnya muhasabah itu harian. Bahkan setiap kita ingin beramal itu perlu dimuhasabahi. Sebelum beramal, muhasabahnya ketika dia mau lakukan amal, lalu niatnya bukan karena Allah, tidak jadi dilakukan. Itulah yang dilakukan oleh Hasan Al-Basri, seorang ulama yang luar biasa yang sering kita dengar namanya. Jadi muhasabah itu sebelum, saat, dan sesudah kita melakukan amal. Itu seharusnya. Tapi nanti ada harian di akhir hari, di penghujung hari. Biasanya di malam hari kita lakukan muhasabah. Di penghujung bulan, di akhir bulan kita lakukan muhasabah. Pun di akhir tahun, ini tahunan, itu kita lakukan muhasabah. Selama setahun ini apa yang sudah kita lakukan. Seperti itu ya. Jadi muhasabah itu bisa sebelum, bisa saat, bisa sesudah. Jadi kalau sebelum itu kadang muhasabah. Kalau Hasan Al-Basri mengatakan, maka perhatikan niatmu. Sebelum melakukan ini niatnya mau dibilang keren, mau untuk cari capernya manusia atau mau cari capernya Allah, maka itu sebelumnya itu sudah dimuhasabahi dulu. Kalau ini lebih dominan untuk cari capernya manusia, nggak jadi dilakukan. Seperti itu. Atau ya diluruskan niatnya. Maka ibu-ibu yang datang dari rumah menuju ke sini, luruskan niatnya. Luruskan niatnya. Kalau tadi mau datang ke sini, wah, hari Jumat, bajuku baru. Aku pengen tunjukkan baju model baru. Nah, gitu. Atau kemudian datangnya ke sini, memang ini kan sudah rutin setiap Jumat. Tapi ada setan itu nggak akan pernah berhenti, Bu, menggoyangkan niat-niat kita. Jadi ada kalanya niatnya itu bukan nanti apa yang saya dapat akan saya praktekkan, aku mau dengarkan baik-baik seperti itu. Nanti kemudian di sana nanti aku pengen asus salam seperti itu, mau nanti supaya dapat niatan-niatan pahala-pahala dari Allah seperti itu terhapus. Karena apa? Karena kadang setan, hati kita bolak-balik. Kembali lagi kita sudah tazkiyatun nufus, hati itu bolak-balik, qalbun ini. Jadi niatnya ke sini tuh memang oh iya itu Jumat. Aku mau ketemu ibu-ibu. Aku mau nagih tak. Seperti itu. Atau kemudian dia punya hal-hal lain, niat kuatnya ke sini tuh itu sebelum beramal itu udah nggak diterima. Atau saat beramal kita duduk di sini untuk betul-betul untuk mendapatkan ilmu. Ya Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Gitu kan? Tapi enggak, umat aja di sini. Janjian kan, yang Jumat kan biasa ke Asuraya. Pas datangnya enggak barengan. Duduk di mana? Kok gak ketok? Jadi di majelis taklim bingung. Sana loh, baris kedua di dalam aku telat ya, telat kan gitu.
Aku di dalam baris kedua, jilbab pink. Oke, aku lihat. Ya apa, situ orang mengebakso. Iya, situ kan gitu ya. Situ, tapi ya apa, bos ini biasanya telat terus nambah-nambah waktu nih. Ya apa ini kan bener. Ya suku, ya apa caranya yang melipir-melipir kan gitu. Ini ngaji, bukan dengarkan ceramah, malah cari strategi ya apa caranya metu di siang. Jom-jom belum. Baris keempat paling pojok. Emang kenapa? Kan gitu. Belum lah jilbabnya. Emang ini masalah jilbabnya. Ya Allah, kotak-kotak. Astagfirullahaladzim. Emang kenapa kalau kotak-kotak? Taplak meja kali. Ngaji umum kan gitu. Kan seperti itu. Maka kemudian ngobrol sendiri, kalau nggak ngobrol nggak enak. Tapi kayaknya khusyuk, tapi nih ngegosip, ngomentari orang. Ngaji kita, amal kita perlu dimuhasabahi. Setelah ngaji, setelah beramal, ngaji pulang, ngelihat orang yang kelihatannya secara fisik kita lebih baik daripada dia. Alhamdulillah ya aku ngaji ya Allah iku ya. Ono hari gini wis tuwa dunyan tok. Alhamdulillah, aku pakai alhamdulillah. Tapi ujungnya keluar. Seperti itu. Alhamdulillah aku ya ngaji ya Allah wong iku kan ya. Seperti itu. Alhamdulillah aku sudah syar'i. Bajunya syar'i. Orang itu ya Allah jilbab sakaratul maut. Jilbab bulet-bulet. Atau sakatul somat itu jilbab sakaratul maut. Oke. Ini hati-hati. Maka kemudian muhasabah itu penting supaya nanti hisab kita di akhirat, kata Umar bin Khattab, jadi ringan. Kenapa? Karena kita sering menghitung, menghisab, mengevaluasi. Maka kemudian ini karena bertepatan dengan tahun baru Hijriah 1446 Hijriah, maka kemudian saya menyampaikan muhasabah ini. Ibu-ibu banyak kemudian target hari kemarin itu, tahun kemarin ini karena tahunan ya, karena tadi saya sudah prolog loh ya, muhasabah tidak tahunan, tetapi setiap amal atau kemudian setiap di penghujung hari, di penghujung bulan. Kalau ini secara global karena ini menyambut tahun baru, nggak menyambut ya, sudah masuk tahun baru Hijriah, maka ini kita tahunan. Mungkin ada harapan-harapan yang belum terwujud di tahun-tahun kemarin. Mungkin ada target-target amal yaumi kita yang belum bisa kita lakukan. Ada impian-impian yang belum kemudian bisa terrealisasi. Maka muhasabah itu intinya untuk melakukan sebagai spirit Muharram untuk kemudian menjadi momen perubahan ke arah yang lebih baik. Sebuah riwayat menyampaikan bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, ya kan? Dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kalau kemudian kita cakupannya tahun 1446 Hijriah ini harus lebih baik dari tahun 1445 Hijriah. Karena orang yang hari ini, tahun ini sama dengan tahun kemarin, hari kemarin, maka dia termasuk orang. Kenapa rugi? Kenapa rugi? Podo Ibu Siti, kok rugi? Rugilah ditambah modal hari, ditambah waktu, dikasih peluang tambahan waktu untuk hidup, tapi tidak bertambah amal kebaikannya. Rugi. Ditambah modal tapi tidak tambah untung. Setiap hari yang dilewati tidak untuk taat, maka dia adalah musibah.
Itu kata seorang ulama Al-Hatim. Beliau mengatakan begitu. Hari ini, tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Hari kemarin, mereka lah orang-orang yang beruntung. Untunglah, ditambah modal tambah untung. Untungnya bertambah. Kalau hari ini lebih buruk, tahun ini lebih buruk daripada hari dan tahun kemarin, maka dia orang yang celaka. Ditambah modal malah rugi, gak tambah dagangan, tambah rugi, orang yang celaka. Ya, maka ini harus kita perhatikan karena nanti tujuan muhasabah itu adalah mengetahui kekurangan diri, mengetahui kelebihan diri, maka kemudian disitulah nanti yang lebihnya kita, baiknya kita pertahankan, kita tingkatkan. Nanti ada cara muhasabahnya, Bu. Dan kalau kita menemukan kekurangan diri, maka itu kita istighfari dan kita perbaiki. Itu tujuannya muhasabah. Oke. Ibu-ibu, bahwa kita tadi ya sebuah riwayat ya bahwa kita harus lebih baik seperti itu, dan ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat satu ayat. Sebetulnya dua ya, 18-19 surat Al-Hasyr. Kita lihat di situ ada ayat muhasabah. Nanti kita akan jelaskan. Ya, kita akan jelaskan bagaimana kemudian kita harus bermuhasabah dan kemudian di situ ada perintah Allah. Kita lihat kalau ibu bawa Quran ya, di dalam surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr itu surat ke-59 ayat 18-19. Tapi nanti mungkin kayaknya cuma ayat di 18 saja. Karena kayaknya waktunya nggak cukup dan juga poinnya di situ juga 18 itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, di situ dilihat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Kalau disambung ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Coba perhatikan. Kita akan bahas karena ini kaitannya kenapa di ayat itu muhasabah diapit dengan dua kata yang luar biasa. Disebut dua kali. Ittaqullah wattaqullah. Ya. Ayat 18 tuh. 59 surat Al-Hasyr ayat 18-nya. Oke. Udah ketemu? Nah, ya jadi seperti itu. Innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, kata akhir itu. Oke. Kita lihat dulu ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apa, Bu? Wahai orang-orang yang beriman. Nanti di dalam Al-Quran itu ada kira-kira, ada bukunya, Bu. Insya Allah ada 88 ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam Al-Quran ada buku yang kemudian mengumpulkan ayat-ayat tafsir ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Kata Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan kalau Allah awali sebuah ayat dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan benar-benar. Pasang telingamu, perhatikan oleh hatimu. Kenapa? Karena setelah kalimat itu Allah akan perintahkan sesuatu atau Allah akan larang sesuatu. Jadi ada perintah dan larangan di sana. Maka perhatikan benar-benar, perhatikan baik-baik. Allah memanggil ya ayyuhalladzi, untuk nanti perintahnya itu takwa muhasabah. Ya, nanti kita bahas. Nah, ini yang dipanggil oleh Allah
Allah memanggil orang-orang yang beriman. Bukan ya ayuhan nas, karena perintah dan larangan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang pakai imannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Makanya Allah panggil orang-orang yang beriman. Kualitas imannya seberapa, tipis, tebal, sedangan imannya gitu. Kan ada orang yang imannya tebal gitu ya, kuat, tinggi gitu ya. Ada yang sedengan, ada yang tipis, yang sedikit gitu. Ini semua dipanggil oleh Allah. Jadi yang dipanggil itu adalah orang yang punya iman kepada Allah. Dan kalimat ya ayyuhalladzina amanu ini juga akan mempengaruhi ketika dengan kualitas imannya itu, dia ini mempengaruhi bagaimana kualitas dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi ya ayyuhalladzina itu akan yang dipanggil, yang bisa melakukan perintah dan larangan orang-orang yang pakai iman. Ya, kalau enggak bisa Bu. Makanya jangan heran kalau orang kafir, orang nonis gitu ya, ketika kita lihat puasa selama sebulan, kok iso ya puasa? Bisa. Wong kita belum sarapan Bu. Kalau kemudian pagi-pagi belum sarapan, itu kerasa luwe. Tapi kalau kemudian kita niatkan puasa, nggak sarapan pagi itu, ya kuat aja, kan gitu. Ya itu karena dengan pakai iman. Jadi hanya orang-orang yang beriman yang kuat, gitu ya, yang kuat melaksanakan perintah Allah dan larangannya. Dan yang kedua, tafsir ya ayyuhalladzina amanu itu adalah nanti kualitas ketika melakukan itu bergantung kualitas imannya. Ada orang mendengar adzan, kalau imannya tebal, sebelum adzan alarmnya itu 5 menit sudah adzan dulu, dia siap-siap. Adzan sudah ada di masjid, belum dipanggil sudah di masjid ya. Ini terbeli. Ada juga orang yang ketika adzan lakukan sholat sih. Adzan mana? Betul lagi adzan. Ada yang kualitas imannya gitu. Ada adzan berkumandang. Sik nanti nyantai wis iklannya belum rampung. Nah nunggu iklan. Sebentar wis nanggung masake, padahal masake teluk macem. Nanggung resik-resik omah gak ada habisnya. Ada yang kemudian menyambut seruan perintah Allah itu dengan berbagai sesuai dengan kualitas imannya. Ini. Dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Setiap pagi sore kita baca. Pertanyaannya, ridho itu apa? Apa Bu? Ridho apa? Ridho itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menerima takdir ketetapan Allah. Itulah orang-orang yang beriman, karena iman itu 6 perkara. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar. Jadi orang yang beriman itu ridho dengan ke perintah Allah. Jadi dia enggak tawar-menawar. Aduh rekeningnya ini lagi gemuk-gemuknya, suruh jaga. Kita itu senang kalau rekeningnya gemuk, tapi kalau badannya gemuk, galau. Ini kayaknya rekeningnya lagi asik-asik dilihatin. Wayai suruh zakat kan gitu, gelundung lo siji nolnya kan gitu. Enggak. Sudah waktunya zakat harus dikeluarkan, waktunya sedekah keluarkan. Ketika dingin-dingin kayak gini kan rasanya lapar gitu, puasa. Enggak ada kayak gitu. Sami'na wa ata'na. Ridho dengan perintah Allah. Waduh, haji saiki mahal lagi, mana jauh. Buat deket-deket gitu di Surabaya gitu ya hajinya.
Haji itu ibadah terjauh, terlama, termahal. Nah gitu. Kenapa harus jauh-jauh? Kayak mahal lagi sekarang. Aduh, gini nih bisa dapat motor 2, motor 3 kan gitu. Enggak, kalau itu perintah Allah samina wa ata'na. Larangan Allah juga kita ridho, mau menjauhi. Itu iman, itu ridho dengan perintah larangan seperti itu. Dengan takdir Allah itu ridho. Dan orang kalau yang nggak pakai iman seperti ini sulit nanti menjalankan perintah Allah yang nanti kita akan bahas. Ya, takdir Allah. Dikasih suami ujiannya suami, kan gitu, ridho, seperti itu. Tapi lihat anaknya kan nggak diuji lewat anak. Kita itu kadang lihat orang itu senengnya tok. Anjani kita itu orang yang sepenak dewe. Lihat orang kaya, enak hidupnya, itu enak ya dia. Tapi nggak ngerti kan Bu masalah dia, mungkin sakit, dia punya penyakit kan gitu. Sugih koyo tapi nggak boleh makan sing enak-enak. Butuh makan tempe, ya kan gitu kan tahu. Ibu lihatnya seenak-enak tok, omahe magrong-magrong, mobilnya banyak, bisa keluar negeri, padahal penyakitnya parah. Ibu tapi kan nggak iri penyakitnya, padahal nanti dia umurnya itu nggak lama lagi. Nah, ibu nggak iri kematiannya. Jadi sekolah dhewe kan kita mah pengennya sing sugih tok, sing kita iriin gitu. Kenapa penyakitnya nggak diiriin juga? Kan satu paket. Makanya Bu kalau kita rezekinya cukupan, penyakitnya ya ngerti ya kan gitu, masuk angin kan gitu aja penyakitnya gitu ya. Pusing-pusing itu juga milih tanggal lagi, kalau tanggal tua pusing. Ya itu Allah itu sudah tahu kapasitas kita, maka nggak usah iri. Takdir kita ada diuji anaknya, tapi suaminya itu 3T. Tahu? Takwa, tampan, tajir. Tapi anaknya bermasalah Bu, ujiannya dengan anaknya. Tapi kan suaminya nggak jadi, tapi ada juga kebalikannya. Masalah ada di suaminya, tapi anaknya nggak masalah. Anaknya 3A. Pintar, benar, segar, sehat maksudnya, anjing. Ya, tapi bermasalah diuji lewat suami. Dan kita harus terima ridho, gitu loh. Ya ini kita ini ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang beriman itu orang yang raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Mau diatur dengan cara Islam, mau mengikuti sunnah-sunnah, contoh-contoh yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini orang yang beriman. Oke, apa perintahnya Allah? Pertama, ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Takwa itu takut. Takut kepada Allah. Takut itu melahirkan kita mendekat kepada Allah. Takut kepada Allah menjadikan kita lebih mendekat kepada Allah. Tapi takut kepada selain Allah menjadikan kita menjauh dari objek itu. Takut kepada ular, kita nggak akan dekat-dekat sama ular. Takut misalkan sama seseorang, kita nggak mau dekat ketemu sama dia. Takut kepada selain Allah menjadikan kita jauh dari sesuatu itu. Tetapi takut kepada Allah menjadikan kita mendekat kepada Allah. Takut azabnya Allah. Jadi takwa itu adalah takut. Takut azabnya Allah menjadikan kita menjauhi dari hal-hal larangan-larangan Allah. Kita tidak melakukan apa yang dilarang Allah. Kenapa? Karena kita takut azabnya Allah. Ibu pagi-pagi bangun subuh mendengar azan subuh, ibu pernah enggak meniak ini? Aduh dingin, capek semuanya badan.
sekali ini nggak mau sholat subuh. Berani nggak ibu? Mikir gitu. Nah, nggak berani kan? Kenapa nggak berani? Takut. Karena landasan orang beribadah, landasan untuk beramal itu ada 3. Satunya itu dengan takut. Kita takut diazab, takut dihukum, takut kemudian disiksa, takut dimasukkan nerakanya Allah. Kita melakukan karena takut kepada Allah. Boleh apa enggak? Boleh. Ini takutnya seorang budak, seorang hamba takut kepada tuannya, seperti takutnya hamba, takutnya budak kepada majikannya. Tapi boleh enggak kita kalau sama Allah? Boleh. Yaitu dasar melakukan ibadah itu karena rasa takut. Saya tanya, ibu habis pulang dari sini, bukan sendal ibu milih sendal yang paling bagus, ibu bawa pulang. Takut nggak ibu? Terlalu. Mulai pengajian, ambil yang baik-baik, tinggalkan yang jelek. Enggak berarti kan? Nah, kenapa ibu enggak berani? Takut dosa. Kalau dosa nanti dihukum, gitu. Takut kan? Jadi ibu melakukan itu takut dimasukkan ke dalam neraka. Ibu tinggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Oke. Ada juga orang yang kemudian melakukan amal ibadah. Ini masih membahas takut, tapi takut yang pertama. Oke. Ini saya berikan landasan orang melakukan amal ibadah itu ada dengan rasa takut. Ada juga karena berharap pengen dapat sesuatu. Ini seperti orang yang berbisnis atau berdagang, dia pengen untung. Boleh apa enggak? Boleh. Kalau tadi khauf, ini roja. Berharap itu boleh. Berharap surganya Allah, berharap dapat pahalanya Allah, berharap nanti bisa melihat wajah Allah, boleh. Ya, ibu kenapa melakukan sholat qobliyah subuh 2 rakaat? Ayo, kenapa? Pengen apa ibu? Pahala kan lebih baik dari dunia dan seisinya. Emang udah ibu dapat? Ibu udah dapat dunia dan seisinya? Belum kan? Tapi kenapa ibu lakukan? Yakin akan janji Allah. Karena dunia ini darul amal, tempat beramal. Jangan berharap balasan. Balasan itu nanti, akhirat itu adalah darul jaza, negeri. Tempat pembalasannya itu di akhirat. Di sini tempatnya beramal. Kalau tempat nyuci itu laundry. Dunia ini tempat beramal. Jadi jangan mengeluh kalau capek, jangan mengeluh kalau letih. Kalau letih, capek, sakit kita untuk taat kepada Allah, jangan pernah mengeluh. Karena Allah tidak pernah luput dari apa yang dilihatnya. Capek, letih, sakit kita itu karena mengharap pahala Allah, disakiti kita, memaafkan. Ya Allah, sabar. Ya Allah, aku bersabar untuk mengharapkan surgamu, Jannatun Naim. Allah tidak pernah luput dari apa yang kita lakukan. Ya. Jadi berharap surgamu, ya Allah, aku bisa masuk surgamu. Hari ini aku tahan lapar, ya Allah, agar bisa masuk surgamu lewat pintu Ar-Rayyan. Hari ini aku kemudian bersabar, ya Allah, supaya mendapatkan janjimu. Salamun alaikum bima sabartum, dimasukkan ke dalam surga, dapat penghormatan, salam keselamatan. Maka jangan pernah menyesal. Jangan pernah menyesal telah berbuat baik terus, dan jangan berhenti untuk berbuat baik. Status hari ini. Landasan yang ketiga orang beramal itu karena cinta. Karena cinta itu akhirnya lahirlah rasa syukur. Jadi mahabbah, dasarnya itu mahabbah, cinta. Ya, namanya cinta itu tanpa pamrih. Cinta yang benar itu bukan yang direkayasa. Ya, seperti itu. Jadi cinta itu murni saja. Ibu kenapa mau capek-capek, badannya pegel-pegel bangun tidur, tetap masuk dapur?
Kenapa? Karena cinta sama keluarga, biar bisa sarapan, kan gitu. Kenapa itu capek-capek ngegojek, nganterin ke sekolah, terus nanti jemput, nanti kemudian nganter les, nganter ke TPQ. Kenapa? Padahal ibu itu capek gitu rasanya. Kenapa? Karena cinta kita kepada anak, kepada keluarga. Jadi cinta itu melakukan tanpa pamrih dan sebagai bentuk rasa syukur. Nabi melakukan amalan itu bentuknya rasa syukur. Jadi Masya Allah, ketika ditanya, ya Rasulullah, kok seorang Nabi kok dijamin masuk surga, kata Ibu Aisyah, tapi kok sholatnya begini amat sampai bengkak-bengkak. Tidak bolehkah aku menjadi orang yang bersyukur? Gitu. Bersyukur itu konsepnya ibadah taat. Lisannya memuji Allah, hatinya membenarkan ini dari Allah, anggota tubuhnya untuk taat kepada Allah. Jadi ini dasar orang melakukan amal itu ada itu. Nah, ini takut azabnya Allah. Takwa itu takut azabnya Allah. Atau takwa yang pertama ini adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ya, jadi seperti itu. Jadi takwa itu takut ya, jadi seperti itu. Itu nanti yang bahas yang takwa yang kedua saja. Ini takwa yang pertama. Jadi takwa yang pertama itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Takwa itu adalah hati-hati. Takwa itu sami'na wa ata'na. Jadi takwalah kamu, bertakwalah kamu. Berarti menjalankan perintah Allah, jauhi larangannya. Hati-hati, ini boleh apa enggak ya? Kata Hasan Al-Basri tadi, ini boleh apa enggak? Ini boleh apa enggak? Ini niatnya karena apa kan? Itu bahasanya. Ini. Kemudian tadi sami'na wa ata'na. Wa aqimus shalah, dirikan sholat. Siap ya Allah. Sami'na wa ata'na itu gitu, siap ya Allah, kan gitu. Jangan kayak tadi, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bisa kan maknanya kan gitu ya. Oke, ini takwa yang pertama. Sebenarnya pembahasan kita yang lanjutannya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri, setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dilakukan untuk hari esok. Ini potongan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi kita diperintahkan untuk muhasabah, untuk memperhatikan wal tanzur ini, dan lihatlah dan perhatikanlah. Melihat itu kadang pakai nazar, kadang pakai basar, kadang pakai kata ro'a. Ro'a itu melihat dengan mata biasa. Ro'a, oh iya, oke. Luar penuh, dalam penuh. Itu gitu aja. Kalau nazar itu lebih dalam, diperhatikan. Oh, sing ning jaba iki sing nganggo kudung ireng iki sakmene. Sing di dalam pakai kudung hitam segini. Itu pakai nazar. Jadi dengan memperhatikan. Nah, Allah memerintahkan muhasabah itu tidak hanya sekilas saja, tetapi diperhatikan. Muhasabahnya itu lebih detail gitu. Jadi nggak cuma gini, oh sholat aku ndak ini sholat, aku sholat, sholat. Maca Quran. Tapi kalau pakai nazar itu gini, sholatnya khusyuk apa enggak? Sholatnya tepat waktu apa enggak? Baca Qurannya berapa? Gitu. Nah, di dalam muhasabah ini setidaknya ada dua yang harus kita muhasabahi. Hablum minallah dan hablum minanas. Maka kita muhasabahi bagaimana hubungan kita kepada Allah. Harapannya kalau sudah dimuhasabah, ya itu tadi, kita itu sholatnya bagaimana, kalau dipanggil langsung cak-cak, sak-sak, buat apa enggak, gercep atau mager gitu. Kita itu disuruh gercep, cak-cak, sak-sak, buat dalam buah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Untuk dua hal ini kita disuruh cepat-cepatan, gercep, satset, buat. Apa itu? Kalau di situ ada ampunan Allah dan di situ ada janji surganya Allah, kita disuruh bersegera. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah.
silakan ibu dulu, monggo nggak apa-apa. Kok kita wis tua mesaki silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk meraih ampunan, datang ke masjid duluan, kita tahu yang keutamaan sholat pertama bagi laki-laki. Dia sudah datang, silakan Pak, silakan di depan Pak, saya di belakang aja. Kalau untuk ada ampunan kan mendapatkan doa malaikat kan? Sholat pertama bapak-bapak itu. Jadi kalau untuk masalah ampunan dan surganya Allah, kita disuruh fastabiqul khairat, berlomba-lomba, dulu-duluan. Lagi mantenan menghadiri pesta manten, biasanya kursinya kan nggak banyak, ada kursi satu. Kalau kita pakai untuk duduk, kan kita sunnah Rasul, dapat pahala, ya kan? Kalau ada yang berdiri nggak dapat pahala, tapi juga nggak dapat dosa, tapi tidak bisa mendapatkan pahala. Ada satu, silakan bu, saya berdiri aja. Kata ulama, ada ulama, kalau untuk masalah beramal, beribadah, maksudnya beribadah, itu nggak boleh yang kemudian bahasanya bukan, sebenarnya tawaduk juga tidak begitu pas gitu ya, kan gitu. Jadi nganukan orang lain enggak. Jadi bagaimana hablum minallah kita? Quran interaksi kita dengan Quran bagaimana, dengan firman Allah itu bagaimana, kemudian sholatnya sudah tepat waktu atau belum, kan gitu. Kita bersegera. Aku kemarin kalau azan wise umur kayak nggak tahu. Bu, ingat katanya itu ya penelitian ya. Kalau kita membiasakan diri, misalkan azan nanti nggak langsung wudhu, pokoknya ada aja, padahal yang nggak penting, nggak apa gitu. Membiasakan nanti aja gitu, maka nanti otak akan memprogram setiap dengar azan ya nanti aja gitu. Ini saya sudah buktikan loh, dan ini harus saya kembalikan lagi gitu. Ya. Kalau kita melihat setiap ada orang lewat kita komentari, meskipun malaikat itu nggak tahu apa yang ada di hati, tapi ingat Allah itu al-khabir, Allah itu al-alim, Allah itu al-latif. Ya, jadi seperti itu. Tapi itu Allah tahu. Mungkin malaikat nggak tahu. Kalau setiap ada orang lewat kita komentari 3 kali, 5 kali kita komentari, maka otak akan membuat sebuah program. Setiap apapun yang dilihat komentario, gitu. Campuran ya bahasa Jawa, bahasa Indonesia, ya. Ya itu kalau bahasa dicampur-campur itu kadang ya lucu ya. Dodok itu bahasa Jawa, tapi kalau ojo mendodok itu kan lucu. Ya jadi seperti itu. Jadi itu akan membuat program. Otak kita itu berkali-kali dibuat program. Maka penting sekali kemudian kita itu murojaah melakukan berkali-kali itu untuk menjadikan program. Maka puasa 1 bulan itu untuk menjadikan program agar kita nahan. Tapi ternyata puasa sebulan tetap marah karena di dalam Ramadan juga nggak bisa nahan marah. Kan nggak berhasil. Kan seperti itu. Nah ini ya, jadi seperti itu diprogram. Jadi seperti itu. Nah itu apa tadi sampai mana ya? Nah ini hablum minallahnya bagaimana kita? Ya, gercepnya ketika memenuhi panggilan Allah, puasanya, sholatnya, sholat malamnya, baca Qur'annya, ngajinya, ke majelis ilmu, seperti itu, sedekahnya, infaknya, senyumnya, ketemu saudara dan bagaimana? Karena ini kan perintah ya, perintah juga. Kita perhatikan. Nah kemudian juga hablum minanas. Hablum minanas itu juga harus kita muhasabahi. Bagaimana? Jadi kalau sama Allah hubungannya itu semakin romantis loh. Jadi semakin kita itu hubungan sama Allah itu semakin romantis. Kita buat romantis, jadinya romantis, semakin romantis. Padahal saya udah kelakan. Kita buat romantis. Ibu ngerti lah, TikTokan berarti ya. Oke, jadi kalau hubungan sama Allah itu semakin romantis, semakin manja sama Allah itu.
Ya Allah, anakku sakit. Ya Allah, gitu manja sama Allah, semakin romantis, pengen berdua-duaan sama Allah, bangun di tengah malam, menyendiri beribadah itu menyendiri, nggak di keramaian orang. Makanya share status, upload gitu itu menjadikan ngeriwahi hati kita. Kita nggak jadi romantis sama Allah. Hatinya terganggu, nge-share, ngupload kan gitu, nanti ada komen kan gitu, komennya elek ganggu hati kita. Isi sirik yang benci kan. Kata Ali bin Abi Thalib, ini status yang untuk status hari ini ya, yang kedua. Kata Ali bin Abi Thalib, janganlah kalian sibuk untuk menceritakan tentang dirimu, karena yang cinta sama kamu nggak butuh itu, ya, dan musuhmu nggak percaya akan itu. Paham Bu? Jadi ngapa kita sibuk untuk kemudian ngupload apa yang kemudian kita ceritakan kebaikan kita lagi gini, kita lagi gitu, kita lagi kayak gini gitu. Orang yang mencintaimu nggak butuh bukti itu, karena dia sudah bisa merasakan kebaikan kita, dan musuh kita nggak percaya yang kita upload itu. Sirik. Ngono lagi ono pamer. Orang kalau lagi musuh kita itu nggak pernah senang dengan apapun yang kita lakukan. Benar pun jadi salah. Apapun salah, wabah kan gitu ya. Gitu. Jadi jangan sibuk untuk menceritakan, mengabarkan, ya. Tentunya kebaikan, Bu. Gak mungkin kita menceritakan kejelekan, ya kan? Jangan sibuk kamu menceritakan tentang dirimu, karena orang-orang di sekitarmu yang mencintaimu gak butuh itu, dan musuhmu gak percaya. Terus lapor. Makanya ini hablum minallah itu semakin romantis, dan hablum minanas semakin harmonis. Maka kita harus buat keharmonisan, terutama muhasabah ibu, hubungan kita dengan orang-orang terdekat ring satu kita. Kita dengan orang-orang ring satu kita itu banyak melakukan dosa. Potensial melakukan kesalahan itu besar oleh orang-orang yang di sekitar kita. Yang perlu kita muhasabah dari manusia, satu, orang tua kita, suami kita, anak kita, mungkin mbak yang di rumah kita, pokoknya yang dekat, yang bendino ketemu itu, tetangga kita, keluar tetangga kita, itu harus kita muhasabahi bagaimana hubungan kita. Orang-orang terdekat ini berpotensi besar untuk menjadikan kita berdosa. Bener enggak? Saya kasih contoh, itu tuh kalau kita nggak dikasih contoh itu gak ngeh gitu. Sama maksud saya, ibu kalau sama anak ibu dibandingkan anaknya teman ibu, itu oke, nesu-nesune itu ke siapa? Nah, wong anak numpake kecap ning karpet sing lagi dilondreke, sama anak teman kita yang datang terus kemudian numpahkan sama kecap, reaksinya berbeda 180 derajat. Betul? Yang anak yang kalau anak kita yang numpahkan, apa reaksi kita? Saya tidak ngomong, ya inilah kita. Iki karpet lagi dicuci, nyuci ini larang musim udah, ya Allah kok dikandani bolak-balik. Tapi kalau anaknya teman yang numpahkan, jangan kok syukur kecap ae lho ya. Kaya apa bae lho, gampang salah. Saya kan kalau dikasih contoh kan baru mudah. Ternyata dengan anak itu kita anak sendiri itu lebih banyak melakukan dosa. Sama suami. Iya. Sekarang karena bolak-balik, lu lagi, ketemu. Jadi tiap hari kalau mau berangkat kerja disambil masak, mak, papa pergi dulu ya. Ya, hati.
Coba sama suaminya tetangga yang mau pergi kantor. Ayo, lewat depan. Monggo Bu, monggo Pak. Oh, sing salah ki sapa sing salah? Itu harus dikoreksi lagi. Jadi nanti harus semakin harmonis itu. Ya, sama suami. Kayak gitu. Kita kalau sama orang jauh mah nggak berat Bu. Assalamualaikum Ibu, sehat? Sebulan sekali saya ketemu ibu-ibu. Makanya ketemu itu, ya Allah Bu Lulu sehat, Bu Lulu sehat, sehat sebulan sekali. Gak abot. Kalau bojone, enggak ketemu nih kamar. Betul kok kamar. Jadi bojone iki lha apa bojoku barang kok malah koyo kesurupan ya. Enggak. Jadi orang-orang yang terdekat itu berpotensi besar kita melakukan dosa. Maka muhasabai. Sama orang tua kita, wah sama. Kalau sama orang tuanya, nengok orang tua teman kita yang sakit, kan gitu. Ya sabar ya Bu, kan gitu. Aku takut nyusahin anakku, mesake aku di sini. Loh, nggak usah mikir gitu Bu. Dulu Ibu sudah bekerja keras, banting tulang, ngurus merawat anak-anak Ibu. Sekarang wayai mereka dapat pahala dari Ibu. Nggak usah mikir ngaboti anak. Ini menjadi ladang mereka. Kalau orang tuanya teman. Ya. Saya kalau sekarang kami ibu dewe, saya ngomong, ibu ini gak usah nemen, aku kesel. Aku wis ngurus bojoku, anakku, ngurus omah, mama gak usah ribeti aku, meneng ae ngono lho, anteng. Ambah kesel aku mah. Gak ada melu aku ngono sama. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu ya. Insyaallah banyak yang harus kita muhasabah. Mantu karo mertua, aku urung duwe mantu. Aman. Mantu banyak dosa sama mertua, mertua banyak dosa sama mantu. Kalau serupa Bu. Kenapa? Karena biasanya kalau sama mantu gak bani ngomong ning arepe tapi ngomong ning burine. Orang tua kalau sama anaknya tangi le, wis dadi bapak, subuh, kok anak ini niru-niru. Enak aja, anaknya juga, ya sik to makan. Tapi harus buka mantune sing wedok. Mantu, tangine bentuk. Nanti ketemu temennya, mantuku iku urung bedhok iku urung tangi apa wis beres lagi tangi kan gitu ya. Kerjaane apa? HP nang. Ngomongnya karo kanca ngajine. Enggak ya. Saya mantu juga gitu sama mertuanya banyak dosa dia. Kenapa? Arep ngelamar gak wani Bu karo mantune, mertuane. Ya. Tapi nanti di luar mertua aku ini cerewet. Pun. Iku lho kayak lidah mertua. Makanya tunggu mana itu. Apa komentarnya kok seneng salah tok ae. Gak wani ngomong tapi digibahi di belakang. Potensi untuk kemudian mendapat dosa itu banyak orang-orang terdekat itu. Tapi sebetulnya nanti di satu sisi ini potensi untuk mendapatkan surga juga besar. Tapi ingat surga itu mahal. Ya. Jadi perlu perjuangan dan pengorbanan. Minimal pengorbanan perasaan, korban perasaan. Gitu. Oke? Jadi harus muhasabah. Ya. Hablum minallah, hablum minannas. Kadang itu, jadi seperti itu. Dalam kehidupan itu harus diteliti lagi setahun ini.
ya apa ya itu harus baik. Berapa kali aku berapa kali aku membuat marah suami, berapa kali suami itu bangga punya istri aku, berapa kali ketika nyuruh aku nggak mau, itu namanya wal tangzur ya. Jadi gitu, berapa kali ya aku tersenyum ketika suami datang dari kerja. Seringane kalau datang itu cucu doma Mbok kasro ngono lho, kasro itu meringis. Itu. Ya enggak usah kakak juga, teko bojone. Koyo kaget, koyo enggak seneng ngono teko gitu. Hah, teko kan gitu. Kasro, ya. Kasro itu meringis. Nah, seperti itu. Jadi itu diteliti. Berapa kali aku mencium anak ya, mengusap anak. Saya tadi mau menyampaikan ini, saya sayang dulu anak saya. Padahal jarang-jarang Bu saya nyium anak saya. Nah, anak yang pondok kan orang-orang. Bu, makanya kemudian lama ya kan, nggak pernah itu, Masya Allah. Berapa kali anak kita kecewa punya orang tua kita. Kita seringnya menuntut, banyak menuntut. Kita ini perempuan itu kalau di rumah itu jadi jaksa penuntut umum. Bapak dituntut, anak dituntut, cepat ngaji, apalah. Padahal dia sendiri kalau apalah bolak balik apa-apa. Kan semuanya nuntut kayak kan gitu. Cepat sholat, adan. Ya ini nongkrong HP. Betapa banyak kita marah-marah sama anak-anak. Berapa banyak kita kemudian mengecewakan dengan kata-kata kita, menghancurkan harapan anak, harapan suami, harapan orang tua. Berapa banyak kalau orang tua jauh, berapa banyak kita telepon dia, berapa kali kita telepon, berapa kali kita menjadikan orang tua kita itu menangis. Berapa banyak kita bersedekah untuk orang tua kita, transfer sedekah untuk orang tua kita. Mengeluarkan harta kita untuk orang tua kita, transfer. Berapa banyak kita berterima kasih kepada orang tua kita. Berapa kali kita menyebut nama anak-anak kita di dalam sujud dan di dalam doa-doa kita. Ini yang perlu dimuhasabai. Ada seorang ulama itu bilang begini, Bu. Kamu datang kepada Allah dengan membawa 72, kalau nggak 72, 71, kesalahanmu kepada Allah itu lebih ringan daripada kau menghadap Allah dengan membawa kesalahan satu kepada manusia. Kalau Allah itu Al-Ghafur, Allah itu Al-Ghafir, Allah itu Al-Afu, Allah itu At-Tawwab. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita, kalau kita kemudian mau datang kepada Allah, kemudian meminta ampun, Allah akan ampuni. Tapi manusia itu hatinya gampang pecah dan sulit untuk memaafkan. Kalau manusia yang kita sakiti, yang kita ambil haknya, tidak mau memberikan maaf, maka itu akan sampai ke persidangan akhirat. Makanya kata seorang ulama, kau menghadap Allah dengan 71 kesalahanmu kepada Allah itu lebih ringan daripada kesalahanmu satu kepada manusia. Seperti itu. Maka kalau kemudian itu maksudnya masih di dunia lah ya Bu ya. Artinya kita banyak nih pernah gini, pokoknya semua dosa besar kita lakukan, bahkan syirik pernah kita lakukan misalkan. Tapi kalau kemudian kita minta ampun, semua udah beres. Tapi kalau satu sama manusia itu tidak mau ngasih kita maaf, manusia itu sakit, maka nanti dia akan menuntut di akhirat. Maka di surat Abasa, itu benar. Tadi saya bilang ya, ring 1 itu akan menjadikan kita
berpotensi besar melakukan dosa dan bisa mendapatkan pahala sebetulnya gitu. Ketika di surat Abasa itu yang yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Seseorang lari dari saudaranya. Kenapa? Karena mungkin hak saudara, takut dia dituntut saudaranya. Nenek, kamu kos bantu sana, bantu orang jauh sana, sedulurmu dewe gak kau perhatikan, karena anu gak iso makan, gak kau bantu aku, kan gitu. Dituntut tidak memberikan haknya kepada saudara. Lalu kemudian wa ummihi wa abi. Kalau sama orang tua lain bisa sama orang tuanya sendiri, jarang telepon, jarang kemudian menyapa, jarang berbuat baik, maka dia lari, takut dituntut sama ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, pasangan dan anak-anaknya, masuk itu ring satu kita semuanya. Maka kemudian perhatikanlah apa yang sudah kau lakukan untuk hari esok. Jadi di sini pakai bahasanya qaddamat ligod. Ligod itu besok. Padahal beberapa tafsir Quran itu besok itu maksudnya hari kiamat. Tetapi memang ada dua tafsiran. Kenapa dikatakan besok? Karena besok itu terasa dekat. Besok itu maksudnya dunia, kiamat sugro kita bisa kapan saja, tidak harus besok. Istilahnya besok itu kan yang akan datang gitu. Besok itu maksudnya kiamat. Jadi terasa dekat, Bu. Maka harus kamu perhatikan. Maka muhasabah itu ya harian, yang baik itu harian. Ya. Boleh tentu besok itu kita tidak bisa lagi ngaji karena Allah sudah panggil kita. Nah, besok yang kedua itu besok akhirat. Kiamat kubro. Kematian kiamat sugro. Kalau kita sudah mati, kita sudah tidak bisa beramal. Karena darul amal itu di dunia. Kalau sudah mati, maka kita akan hanya mendapatkan jaza, balasan-balasan, dan tidak bisa beramal. Makanya Rasulullah mengatakan orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan kehidupan setelah kematiannya. Akhirat, kiamat sugro, dan dia memperhatikan kiamat kubronya. Apa bekalnya yang sudah dibawanya? Kita kalau mau antar negara, antar kota, masih di dunia saja bingung kita bawa bekal, ya enggak? Supaya kita tidak kekurangan, tidak menderita, tidak susah dalam perjalanan kita, tidak kehabisan bekal. Apalagi yang mau haji, mau umroh, mau mudik, itu kan semua dibawa. Apalagi pengennya kita itu semua dibawa, Bu. Panci digawa, kulkas digawa gitu ya. Pokoknya kok hard dryer digawa, apa yang digawa. Supaya apa? Supaya perjalanan kita itu nyaman, supaya perjalanan kita itu enak, tidak kehabisan bekal. Wis gak apa-apa sing liyane dilipet ae, lebokke ATM, ditaruh di dompet, iso itu bawa uang yang banyak sebagai bekal. Itu usaha kita ketika antar negara, antar kota, masih di dunia, kita memperhatikan bekal kita. Kenapa untuk kampung akhirat yang ini, kampung keabadian, kita tidak pernah memikirkan kehabisan bekal? Padahal akhirat itu adalah abadi selamanya. Maka harus banyak bekal yang kita bawa. Ibu-ibu, kita hidup sekarang dipanjangkan, diberikan waktu oleh Allah untuk hidup. Ini sebetulnya apapun yang ada di sekitar kita, apapun yang kita lihat, itu sejatinya Allah ingin memberikan kepada kita peluang untuk bisa melakukan kebaikan dan amal. Apapun itu. Ketemu senyum, itu peluang amal kita. Jangan kau sepelekan, kata Rasulullah, tentang amalan kecil. Jangan kau sepelekan sekecil apapun amalan, meski hanya dengan bermuka, berseri, tersenyum ketika bertemu dengan saudaramu. Jadi
Semua bisa kita menjadi peluang untuk amal kita. Jangan disia-siakan. Allah berikan tambahan usia, tambahan hari, tambahan waktu itu bukan untuk disia-siakan, tetapi untuk mempersiapkan bekal kita nanti di akhirat. Karena itu adalah perjalanan yang sangat panjang. Jangan sampai kita kehabisan bekal. Di barzah itu terkadang lebih lama daripada usia kita di atas bumi ini. Nabi, coba bayangkan Nabi itu kalau hitungan itu hijrahnya 1446. Itu ketika Rasulullah usianya 53 hijrah itu. Berarti ditambah itu usianya Nabi itu lebih lama di barzahnya daripada di atas dunia. Dan kita lihat nenek moyang kita juga lebih lama di barzahnya itu. Belum akhir itu baru transit. Kalau rumah itu bahasanya apa Bu? Foyer apa kalau masuk gitu ruang yang nggak ada itu apa? Nah itulah gitu. Ruang transit. Nah, panjang perjalanan kita. Perhatikanlah, berpikirlah, merenunglah. Ya apa caranya kita tidak kehabisan bekal? Maka setiap peluang apapun, sekecil apapun, jadikan itu peluang ibadah kita. Peluang ibadah kita. Meski hanya tersenyum, memudahkan orang. Ya, saya nganukan diri saya itu pengais amal. Sekecil apapun kesempatan, peluang yang bisa, entah itu foto sendal. Korah. Gak usah gengsi, gak usah jaim, gak pantes lah. Suge atau sendal. Kita di hadapan Allah itu sama. Allah tidak melihat fisikmu, tidak melihat hartamu, yang Allah lihat hatimu dan amalmu. Apapun itu Bu, meskipun kemudian kita lihat ada semut sakaratul maut tenggelam di air minum kita. Ketika kita lihat, maka Allah beri kesempatan untuk menolong dia. Tapi kita seringkali gak mikir itu. Kalau miskin mati. Ibu buang, biar nanti kemudian ibu buangnya ke tanaman, biar nanti dia tidak tenggelam dalam minuman kita. Ketika ada orang kemudian, kenapa kok dia itu kalau utang ke tempat kita aja, ngerti, kurang juga. Berarti Allah hadirkan, kalaupun tidak bisa mengutangi, maka berikan jalan keluar solusi. Gitu. Oh, kesepurane enggak ibu coba sih ibu ke tempat itu, kayaknya mudah-mudahan ada. Orangnya baik kok dan orangnya insya Allah banyak uangnya. Coba ke sana gitu. Jadi kalaupun tidak bisa memberi secara materi, dengan pikiran kita, dengan tenaga kita. Jadi jangan gini, delok wajah iki mana. Terus langsung cemberut mukanya. Apa Bu? Kita mana? Ngono bisa. Jadi kenapa dihadirkan? Agar menjadi peluang bagi kita untuk beramal dan beribadah. Tidak ada satupun yang bergerak di dunia ini, Bu. Illa bi'idznillah. Ma asobathum musibatin. Tidak ada yang apapun yang terjadi illa bi'idznillah. Itu semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi peluang ibadah kita, menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, banyak hal-hal kecil yang menjadikan yang sepele, yang tidak dilihat orang, pekerjaan amalan yang kemudian tidak prestis, itu malah yang menjadikan masuknya dia ke dalam surga. Amalnya nggak prestis, ya. Nyingkirkan batu dari jalan, nyingkirkan ranting dari jalan, nggak prestis. Tapi apa kata Nabi? Ada orang laki-laki keluar masuk guling-guling di surga yang menjadikan dia dimasukkan surga karena dia menyingkirkan ranting dari jalan. Ada orang yang memberi minum anjing. Karena amalnya itu dimasukkan ke dalam surga.
Jangan sia-siakan. Kalau Koko Stephen yang Allahumma yarham, beliau mengatakan pemulung amal, namanya pemulung itu nggak dia biasanya sampah-sampah tuh, orang nggak mau ngambil peran di situ, ya. Nek sesi menerima tamu, sesi jaga konsumsi, sesi jaga apa jenenge itu apa yang dikei hadiah itu apa? Hah? Souvenir. Sesi noto sendal. Sesi kemudian gowo-gowo panganan, ya, gowo-gowo panganan. Biasanya sing noto sendal sepi dari peminat. Ya? Maka ambil peluang itu. Ambil peluang itu. Boleh jadi itu yang akan menjadikan kita masuk ke dalam surga. Insyaallah. Jadi jangan pilih-pilih, amal itu nggak usah pilih-pilih. Ya, nggak usah pilih-pilih. Prestis gak prestis. Bukan. Allah lihat hati kita. Yang penting ikhlas. Amal itu ikhlas. Ya, oke. Ini muhasabah. Oke, dimuhasabai ya. Nah, muhasabai bagaimana hubungan hablum minallah kita semakin apa tadi? Nah, semakin romantis. Oke. Kalau hablum minannasnya? Nah, sama tetangga juga. Ya. Bagaimana? Apakah tetangga kita itu gak senang sama kita? Gitu ya. Berapa kali kita nyakiti tetangga? Bu, kita itu banyak loh salah sama tetangga. Gak kroso ini. Kita arep ngaku omah dok omah itu tempelan, gak iso turu tanggane, kaget kan gitu. Anak nangis karena dodok kita nggak mikir kan sudah hak orang lain terganggu. Bangun rumah, kemudian ngaduk semene air yang aduan itu ngalir ke depan rumah sampai nyemen, kita pun nggak sadar itu. Kan truk-truk yang masuk untuk bangun rumah kita itu juga bikin bising, kita pun tidak sadar. Banyak tetangga kita itu, maka tetanggamu itu bisa jadi dosamu, tetanggamu itu juga bisa jadi pintu surgamu. Maka kemudian kita perhatikan bagaimana hubungan kita dengan tetangga juga, ya, dengan teman. Sering ketemu ini ya biasanya ya gitu. Nah, gampang keras, gampang itu karena sering ketemu. Tapi ibu ketemunya kan tiap pekan kan? Nah, sering ketemu. Kalau saya kan jarang-jarang. Jadi insya Allah gak ada masalah. Oke, kemudian perintah yang ketiga dari surat Al-Hasyr ayat 18 itu Allah ulangi lagi, wattaqullah. Masya Allah, wattaqullah. Ini kalau ada ulama yang menafsirkan, ittaqullah pertama itu suruh kamu minta ampun atas segala dosamu. Artinya takutlah kemudian kepada kamu pernah tahun-tahun kemarin melakukan dosa, banyak-banyaklah istighfar gitu. Takwa yang kedua, untuk kemudian di hari mendatang itu tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan yang berulang. Gitu. Ada yang mengatakan seperti itu ulama. Tapi kalau saya mentadaburi, semoga Allah mengampuni saya. Tadabur itu memang tidak ada yang salah, Bu. Jadi kita bisa mengambil sebuah pelajaran gitu. Jadi kalau saya mentadaburinya begini, ini tadabur ya. Kalau tadi tafsir saya nggak bisa tafsirkan, ya. Itu harus orang-orang yang ada ilmu tertentu. Nggak semua orang bisa tafsirkan. Kalau saya mentadaburi ayat ini, wattaqullah pertama itu adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya dalam bentuk fisik, ibadah-ibadah fisik. Dan wattaqullah yang kedua, perintah takwa yang kedua itu dengan amalan-amalan hati. Karena setiap amalan itu pasti ada dua yang kemudian harus tersangkut, yaitu amalan fisik dan amalan hati. Amalan fisik benar rukun yang sesuai dengan yang dicontohkan Nabi, rukun syaratnya harus benar, dan hati itu berkaitan dengan keikhlasan. Dan dua syarat ini syarat diterimanya amal.
Jadi saya mentadaburinya, perintah takwa yang pertama itu berkaitan dengan amal-amal ibadah-ibadah yang dilakukan oleh fisik, ya sholat, ya puasa, zakat, macam-macam, semua amalan, bantu orang, baik birrul walidain, semuanya itu fisik. Tapi juga ittaqullah, wattaqullah yang kedua itu kamu perhatikan juga hatimu, karena takwa itu at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Maka muhasabah itu harus diperhatikan juga niat-niatnya. Kita sudah belajar di bab 1 ya Bu ya, tentang ikhlas. Kalau saya tanya masih ingat enggak? Aduh, ya open book Bu sendiri. Berarti latihannya enggak dijalankan. Open book, saya kayak guyonan kalau ditanya open book, kalau ditanya open book kan gitu. 10 kali open book harus open house. Ya. Ikhlas itu apa Bu? Ikhlas itu menzerokan respon orang, menihilkan respon orang. Ikhlas itu hanya capernya sama Allah. Ikhlas itu membersihkan hati kita saat beramal dari hal-hal yang mengotorinya. Riya, sum'ah, ujub, sombong. Kalau ketika kita sedang melakukan, maka harus kemudian terbebas dari rasa itu. Karena syirik itu, masya Allah, sangat halus. Jadi, bukan syirik, riya. Jadi riya itu syirik kecil. Riya itu sangat halus Bu, kadang beda-beda tipis, Betty ya beda-beda tipis, 11-12 lah. Sama apa? Sama syukur. Riya sama syukur itu kayak beda-beda tipis. Alhamdulillah ya Allah kita ini sudah pakai jilbab syar'i, kita ngaji. Wong itu gak tahu ngaji belas, kan gitu. Jadi kayak beda-beda tipis. Dia bersyukur, ujub, bangga, atau dia kemudian memang betul-betul mensyukuri, terima kasih ya Allah, Engkau berikan jalan aku untuk kemudian mau bisa mampu untuk pergi ngaji. Jadi beda-beda tipis. Maka hati-hati seperti itu ya. Jadi ini ikhlas itu, yang saya ya Bu ya, Ikhlas itu kita nggak lihat-lihat lagi lah yang kita lakukan. Punya saya mohon maaf bukan untuk ngomong jorok. Seperti orang itu BAB. Sudah lega rasanya, sudah. Karena apa? Karena kita tidak kita lihat-lihat, tidak kita ungkit-ungkit. Misalkan hari ini ibu makan makanan yang paling mahal selama hidup. Misalkan makanan harganya 500.000 misalkan. Terus kan harus dikeluarkan tetap kan? Nanti ya Allah ojo sih larang ya 500.000 kan gitu. Eman mosok lagi itu terus langsung dikeluarin, nggak harus ditahan gitu. Enggak kan? Atau kemudian ketika keluar didelok, ya apa ya bentuknya setengah juta itu kan. Enggak dilihat-lihat lagi. Enggak mungkin-mungkin, enggak diomong-omong, enggak diceritakan. Hanya kemudian ingin mendapatkan tepuk tangan, pujian dari orang. Jadi perlu diperhatikan niatnya. Lillah. Kalau orang itu masih dicaci, masih tumbang, dipuji, masih terbang, berarti perlu keikhlasan lagi, latihan keikhlasan lagi. Orang yang ikhlas itu, pujian dan cacian itu sama saja. Tapi apa kenyataannya? Saya tanya, jawab dengan jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Ya, nggak usah jahit sakit, gitu ya. Ibu senang dipuji apa dicaci? Ya. Yang nenek orang ngaji, yang nenek orang fitnah, yang nenek orang nyakiti, apa respon ibu? Berarti memang harus belajar lagi kita semuanya untuk belajar ikhlas. Kenapa ibu marah? Kenapa ibu kesel? Kenapa ibu mager? Kenapa ibu kecewa? Karena ibu terlalu berharap besar kepada manusia.
Kenapa ibu sering marah-marah sama anak, sama suami? Karena ekspektasi ibu itu terlalu besar. Karena ibu merasa itu milik ibu. Kowe iki anakku ya, kudu manut. A, B, ibu sing lairke. Ngerti gak? Sakit. Nanti kalau meninggal kita kehilangan, menyesal. Kenapa? Kita merasa memiliki dia. Itulah kepemilikan yang terlalu besar, ekspektasi yang terlalu besar kepada manusia, kepada benda apapun, itu akan menjadikan kita kecewa, sakit hati. Sering kemudian kita marah-marah. Coba perhatikan, renungi. Tapi ketika kemudian kepemilikannya itu tidak begitu, ya biasa saja. Artinya ya milik, suami milik. Coba kalau kepemilikannya bojoku kan gitu. Bojone bilang, ya aku mah buka cabang nih, bukan cabang perusahaan kan gitu ya. Ibumu kan perlu kan gitu ya. Gak katene ning kai dulu mayatku gitu ya. Karena kepemilikannya terlalu besar. Seperti itu. Memang Bu Siti bisa nikah kan gitu ya. Loh ini kan artinya saya juga harus menyampaikannya, Val. Kan gitu. Tidak boleh menolak ayat itu ada. Tetapi kita belum bisa mohon ampun sama Allah. Cari surganya lewat jalan dia wae kan gitu ya. Artinya yang seperti itu. Kepemilikan besar kita kepada anak kita, sehingga kenapa kemudian mertua itu kadang enek versus mantu. Kalau kita yang ngaji insya Allah enggak di sinetron lah Bu, ya di dunia maya kayak mantu versus mertua kan gitu. Kenapa? Karena yang satu itu belum bisa melepaskan iki anakku. Kok langsung apa-apa kayak nih kowe lagi ketemu pirang dino karo anakku iki. Sing ngopeni aku iki anakku lanang iki. Kok iso nguasai anakku kayak gitu. Jadi sering kayak gitu karena apa? Kepemilikan yang terlalu besar. Siap-siap kecewa kalau kemudian kita terlalu besar ekspektasi kepemilikan kita, merasa memiliki paling besar, begitu besar, siap-siap kecewa. Saya Bu, kalau sudah mulai di titik kita ini manusiawi ya Bu ya. Kadang kita melihat anak yang kemudian masa depan kudune pengennya gini, tak ya apa kowe yang gini terus ki ya apa kan gitu. Kan ada ya rasa-rasa gitu ya Bu ya. Saya kalau kemudian ada ujian misalkan datang lewat anak, saya kembalikan. Suami, anak, apapun itu, saat itu nanti saya gini kan, saya hadirkan. Ya Allah, anakku bukan milik. Itu milikmu, hanya kau titipkan saja kepada. Aku yakin pasti engkau akan beri rezeki kepadanya, engkau akan beri pasangan kepada dia, engkau akan beri, engkau akan jaga, engkau akan pelihara dia ketika aku tidak ada. Aku yakin itu milikmu. Engkau sebaik-baik penjaga, sebaik-baik pemelihara, dan engkau Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kau akan terus mengurusi makhlukmu. Dia bukan milikku ya Allah, hanya kau titipkan saja sebentar kepadaku. Tenang Bu, langsung tenang. Pikiran saya, ya apa mau rezeki ini, ya apa mau urip, ya apa aku mati, ya apa ya ini, itu. Maka itu akan menjadi langsung cooling down. Betul. Diri kita juga atas kepengurusan Allah. Ya kan? Kita akan cooling down. Wajah-wajah kita ini kan wajah-wajah cool ya. Cool. Yang baca surat kedua ahad, lalu baca cool lah gitu. Aku lindang ke Allah. Ayo berapa mesra kita sama Allah. Ketika ya Allah, suamiku belum datang, sudah malam, hujan deras. Jaga ya Allah, lindungi ya Allah. Itu bermanja-manja sama Allah itu gitu. Berapa banyak kita itu bermesraan gitu sama Allah.
Nah, ini perlu dimuhasabahi dan hati juga perlu dikoreksi niat-niatnya kita itu. Ya, maka selesai. Sebetulnya ada pembahasan yang terakhir itu, ini saya tambahin dikit ya, boleh? Oke. Kalimat ini sebetulnya kalau mau dikasih penjabarannya ya banyak, tapi ini terakhir, maaf, ini udah dikasih. Kasih ya, Bu. Innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah, setelah Allah perintahkan takwa, muhasabah, takwa lagi, Allah tutup, Allah closing ayat 18 itu dengan kata Allah, innallah, sesungguhnya Allah itu apa, Bu? Maha mengetahui dengan detil, dalam-dalamnya tahu apa yang kamu lakukan. Inilah kemudian saya mentadaburinya, takwa pertama itu yang fisik-fisik, amalan-amalan fisik, yang kedua itu amalan hati. Karena apa yang kau jaharkan, wa asirru qaulakum aw ijharu bi innahu alimun bidzati sudur. Al-Mulk ayat 13. Ayat 14-nya, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Nama Allah Al-Latif itu ada 7 di dalam Al-Quran. 5 di antara 7 itu digandengkan dengan Al-Khabir. Itu nanti dibahas tuntas ya sama Ustazah Suherni kalau saya sekilas saja. Khabir itu Al-Alim, Al-Khabir, Al-Latif. Ini punya nama Allah yang hampir mirip. Semuanya maha mengetahui. Ini Allah bilang Al-Khabir. Ini kalau Al-Alim itu secara jangkauan. Allah tahu yang di langit, Allah tahu yang di bumi, jangkauan luar. Kalau saya mentadaburinya seperti dokter umum tahunya. Allah tahu, secara umum tahu. Tetapi Allah juga Al-Khabir. Al-Khabir itu detail ke dalamnya. Bahasa saya kayak dokter spesialis. Detail, lebih detail, tahu dalamnya. Al-Latif itu yang halus-halus, dalam yang halus-halus itu Allah tahu. Ibu, saya kasih contoh biar tahu. Ibu semua saya lihatin saya ya. Matanya lihat saya. Oke? Bisa lihat gitu. Tapi saya tidak tahu apa yang ada di dalam hati ibu. Tapi Allah tahu. Bu Siti kok gak mecin banget sih. Sadar? Ya Allah sebenarnya salah anak ini. Lu ndrian mau neng omah mesti pateni lu kamu dari. Ya Allah Bu Siti ku menceng jilbabe kok tidak merosot. Delok saya. Ya Allah iki kuwi wong nagih utang ya Allah ya sampai apa. Saya tidak tahu, tapi Allah alati. Mata kita itu mata pengkhianat, mata ngegosip, mata ngomongin orang, mata batinnya enggak, Allah tahu. Mata ngegosip. Kan yang diomongi sampingnya nggak ngerti, kan ada yang ngomong itu. Wis persis suruh. Enggak, saya enggak itu. Cuman ini ekspresi saja. Kadang saya lihat gitu, ada orang yang gitu. Nah itu mata pengkhianat, apa mata ngomongin orang, apa mata yang tulus memang mendengarkan. Allah tahu. Jadi Allah itu detail, detektor sensornya Allah itu sangat halus, yang halus keras. Ibu pernah ke kasir? Sekarang semua barang itu kan biasanya begini, gitu ya, perut gitu ya. Kan ada yang gini, kasir itu. Nah itu sensornya itu lemot itu. Tapi Allah punya detektor sensor sehalus api langsung tahu, detak ngomongin orang, dek batin orang, dek tahu. Itu Allah Al-Khabir, Allah Al-Latif. Maka kata Allah ditutup, di closing dalam ketaatan hati-hati.
Fisikmu, hatimu harus harmonis, sinkron. Karena di antara dua itu kalau salah, nggak diterima amalnya. Maka muhasabah jangan asal-asalan, jangan rekayasa. Cuman fisiknya toh. Oh, aku sudah 1 juz, tapi untuk bangga-banggaan. Nah, hati-hati. Takwa yang kedua, niatmu untuk siapa? Oke, ngaji, aku saat ini ngaji. Aku temannya ngaji sini, ngaji sana. Hati-hati, jangan hanya fisik ngajinya, tetapi ngaji itu harus niatnya lillah, untuk mendapatkan, untuk takut kepada Allah. Kata Allah di closing sama itu. Innallaha khabirum bima ta'mal. Ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya terutama dan kita semua, dan menjadikan kita menjadi orang pribadi yang jauh lebih baik hari ini, tahun ini lebih baik dari hari-hari kemarin. Siap? Siap? Sudah panas? Sudah. Oke, tinggal ngamalkan ya Bu ya, tinggal ngamalkan. Oke. Ini saja Al-Haqqu min Rabbik. Saya berharap tidak ada yang bertanya. Karena sudah saya ambil waktunya untuk yang tadi nambahin. Al-Haqqu min Rabbik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, lupa doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Saya ulangi doa keselamatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.